Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ayo Bu Sutra masuk. Iya Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Cerah ya? Iya, soalnya saya ini dari kelas ini Bu. Baru-baru kita lakukan quiz breaking, jadi semangatnya masih Luar biasa. Memang dulunya sangat kreatif sekali. Oke, Bu Sutra, tahu nggak kenapa saya memilih ketua ini? Iya. Jadi kemarin saya sudah informasikan sama kepala sekolah bahwa hari ini saya akan diinterview Bu. Iya, berarti sudah lumayan siap ya? Insya Yang Allah. dibawa berapa kira-kira? Ini RPP nih Bu. Coba. Modul ajar saya. Oh, modul terbagi juga modul ajarnya Bu ya? Iya, itu modul ajarnya untuk pembelajaran selang tahun. Oke, nanti saya coba akan membacanya, tapi tentunya dalam proses pembelajaran itu nanti yang akan saya kira-kira itu pertemuan berapa? Pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa sih? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua Bu. Yang pertama diharapkan siswa itu bisa mengidentifikasi fungsi dan peran sosiologi. Yang kedua, siswa itu saya harapkan bisa mendeskripsikan peran sosiologi dalam mengatasi berbagai gejala sosial di masyarakat. Luar biasa. Menarik sekali karena bagi saya itu materi yang aplikatif sekali ke masyarakat. Nah sekarang, apa kira-kira area yang ingin dikembangkan dari materi tersebut? Iya, jadi area yang bisa kembangkan di sini adalah pembelajaran yang tinggi. Saya berharap dengan pembelajaran berprestasi ini, siswa itu benar-benar bisa mengeksplor gagasan kemampuannya berdasarkan dari belajarnya mereka masing-masing. Bagus Bu ya. Tapi tentunya ketika sesuatu itu dianggap sudah tercapai, tolak ukurnya yang ingin diketahui. Iya. Nah, jadi yang pertama ya siswa itu bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, yang kedua ada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Apalagi di sini kita pembelajaran seputar WSI. Jadi mereka benar-benar bisa transformasikan otak dan kemampuannya sesuai dengan minat dan minat mereka. Oke, luar biasa ya. Apalagi materi tentang pendidikan itu luar biasa. Sangat cocok sekali bagi saya belajar. Iya, masih ada satu Bu. Jadi saya juga berharap di sini tahunnya siswa itu bisa memanfaatkan media pembelajaran yang maksimal. Oke, bagus sekali Bu. Memang kita tidak bisa lepas dari media sekarang. Nah, tentunya untuk pembelajaran untuk mencapai hal tersebut itu sudah mempersiapkan apa saja misalkan dari RPP atau apa? Iya. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan. Yang pertama itu baru aja itu yang ada di ini ya. Oke. Ya. Nah, yang kedua itu media pembelajaran yang nah, ada juga di situ untuk pertanyaan pemahamannya yang bisa memancing mereka dalam ekspor kemampuan itu. Dan saya juga rencananya akan memberikan kuis pada siswa, jadi ada kuisnya. Dan yang terakhir itu adalah gambar pensil. Sangat sekali Bu ya. Dari hal-hal tersebut, hal apa sih yang sudah Ibu siapkan sehingga dapat membantu Ibu dalam mencapai? Iya, tentunya di sini yang pertama kali sih adalah di pembelajaran ini. Jadi saya berharap dengan adanya pembelajaran ini akan menjadi siswa sehingga siswa itu benar-benar bisa kreatif ya. Nah, yang kedua itu dari saya sendiri sebagai gurunya, jadi bagaimana pemasaran saya terhadap materi yang saya sampaikan sehingga siswa juga akan termotivasi dan semangat belajarnya. Dan yang ketiga itu tidak kalah itu adalah pengelolaan kelas. Mudah-mudahan dari pengelolaan kelas itu juga akan menjadi salah satu indikator bagi mereka sehingga mereka nanti bisa memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang ada, media yang ada, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu benar-benar partisipatif. Oke, bagus sekali Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sangat konkret sekali. Tetapi kan namanya kita manusia itu ya ada hilafnya, kadang kita lupa. Nah sekarang bagi Ibu kira-kira siapa sih yang bisa
kira-kira mendukung ibu atau pihak mana saja mungkin yang menguatkan ibu terhadap apa yang sudah menjadi target dan capaian ibu? Nah, jadi sekarang saya sudah siapkan yang maksimal, jadi saya butuh mulai masuk sosial pasti itu. Ya, Nah, di sini saya ada mitra kerja saya itu yang pertama adalah tim MBA Sosiologi. Jadi mereka ini kita saling memberikan masukan sama lain, ketika ada kesulitan kita saling memaafkan sama lain. Dan yang kedua juga ada guru penggerak yang lain, karena mereka itu banyak ya, ada 3 orang juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar lebih memahami lah. Jadi saya mungkin dan yang ketiga juga dengan saran dan kesalahan. Jadi itu saya sangat sekali karena dia itu salah satunya sarana yang ada di sekolah ini, LCD dan segala macam itu. Nah, itu yang saya suka. oke, Bu Sutra memang luar biasa sekali dari pemaparan ibu sudah sangat konkret, dan tadi juga saya sudah memberikan ibu lomba observasi sebagai item penilaian kami terhadap ibu, dan mungkin nanti setelah pembelajaran itu kami akan minta kemudian bagi ibu untuk melakukan hasil observasi. Jadi itu kita akan berbicara atau saling sharing aja Bu terkait kita kayak pembelajaran. Mungkin nanti pada saat ibu melihat pembelajaran ada yang bagus yang perlu ibu tetapkan atau malah ditingkatkan, kalaupun ada yang perlu gitu. Oke, oke, ya nanti saya ibu langsung duluan aja di kelas, nanti mungkin saya akan kelas berapa Bu ya? Di kelas 10-1. Oke, ya, insyaallah. Iya, terima kasih Terima kasih. Bu. Kita ketemu lagi di kelas. Gimana kabarnya saya ini? Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mau memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan sudah ada yang paling dulu sebagai makhluk sosial, sebagai bentuk kepedulian kita, jadi kami meminta kepada sakit tempatkan waktu yang sebenarnya. Karena yang sakit. Baik, terima kasih. Kami lanjut untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan pada proses pembelajaran berkaitan dengan psikologi. Nah, tetapi tujuan yang dicapai pelajaran pada siang ini yaitu ada 2. Bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi tentang fungsi dan peran psikologi. Yang kedua, diharapkan siswa ini bisa mendeskripsikan peran sosiologi dalam mengatasi berbagai gejala sosial yang muncul di masyarakat. Untuk penilaian yang kita lakukan pada siang hari ini tentunya ada 3 bentuk. Penilaian pengetahuannya, keterampilannya, dan penilaian progresnya. Nah, jadi 3 hal. Namun sebelumnya kita lanjut pada materi berikutnya. Saya ingin melakukan refleksi terhadap apa yang kalian pelajari pada kemarin. Bagaimana perasaan
Authority. Ilmu pengetahuan berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi, karena hasil abstraksi itu akan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperjelas, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dan yang keempat, bersifat non-reaktif. Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya sejak kata, tetapi menjelaskan kenapa kata itu terjadi. Ya, itu yang kita pahami tentang yang kalian pahami tentang cita-cita sosiologi. Nah, baik, untuk hari ini kita lebih memang pada materi tentang fungsi dan peran sosiologi. Seperti yang kita pahami bersama, pada dasarnya fungsi sosiologi dan peran sosiologi itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Karena ketika kita menjalankan fungsinya, dan disitulah kita bisa mengambil peran sosiologi sendiri. Nah, kalian untuk memahami lebih jelas bagaimana peran dan fungsi sosiologi ini bisa kita amati dalam video yang sudah dikirim videonya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ini, saya harap kalian berdiri sekali. Iya. Oke, karena ini sudah emergency ya, jadi kita harus rehat dulu. Kalau sudah hati tepuk tangan, kalau sudah hati pegang kaki, kalau sudah hati pegang pipi, kalau sudah hati pegang tangan. Oke, luar biasa. Akan diulangi. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok dalam 5 kelompok. Silakan kalian bergabung berdasarkan kelompoknya masing-masing, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok berdasarkan dari belajar tadi. Nah, itu pertama. Yang kedua, amati videonya, perhatikan videonya yang dilakukan dalam mengidentifikasi fungsi dan peran sosiologi. Dan yang kedua, bagaimana peran sosiologi itu dalam mengatasi permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial itu silakan diamati, silakan diperhatikan. Untuk yang kelasnya visual sama auditori, silakan mengamati videonya. Yang kelas tadi silakan melakukan pengamatan lapangan. Nah, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya ini adalah permasalahan ataupun gejala sosial. Jadi dengan adanya peran sosiologi itu apa yang harus dilakukan dengan gejala sosial ini. Nah, kalian mengidentifikasi peran sosiologi itu adalah peran sekarang di kelompoknya masing-masing. Bagaimana sih peran pada masing-masing peran itu terhadap masalah sosial seperti itu. Silakan membahas fungsinya. Resmini, ya kita mau wawancara Bu Guru nih mengenai lingkungan dan kumuh tentang masalah sosial. Nah, pendapat Ibu nih bagaimana sih mengenai masalah sosial, contohnya lingkungan kumuh? Oke, lingkungan sosial
seperti lingkungan yang kumuh itu buat ibu itu hal yang tidak baik ya. Di situ juga kan sebagai masyarakat sosial harusnya RT, rukun tetangga, RW itu atau keluarga punya program, misalnya ada program rutin setiap minggu bisa membersihkan lingkungan sama-sama setiap akhir pekan, setiap hari Ahad misalnya, Ahad pagi diprogramkan kegiatan itu supaya lingkungan tetap terjaga. Di samping itu kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita saat ini kan ada juga mobil-mobil pengangkut sampah, itu juga sangat bermanfaat, berdampak positif ya enggak? Bayangkan ketika sampah-sampah itu numpuk di halaman rumah tanpa memang disimpan pada tempatnya, itu kan mengganggu juga gitu ya. Jadi memang ada di situ kan peran pemerintah untuk membantu mengakomodir, mengumpulkan sampah-sampah ini dan membuangnya pada tempat yang memang seharusnya representatif untuk tempat pembuangan sampah gitu. Itu sih dari Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu adanya lingkungan yang kumuh ini penyebabnya apa saja? Penyebabnya bisa dari beberapa faktor. Yang pertama itu tadi pembiasaan dari keluarga ya. Kalau misalnya dari keluarga punya kebiasaan hidup bersih gitu ya, jadi itu pasti akan meminimalisir terjadinya lingkungan yang kotor, karena kan bersih itu berawal dari diri sendiri, berawal dari keluarga, kemudian dari baru ke masyarakatnya, kemudian apalagi termasuk support dari pemerintah tadi ya, untuk pengadaan bak-bak sampah ataupun mobil-mobil pengangkut sampah gitu. Dan kemudian kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu perlu ditingkatkan gitu. Kesadaran itu kan juga terkait dengan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan yang lebih tentang dampak daripada lingkungan yang kotor, harusnya kita punya kesadaran yang lebih juga untuk itu, untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu. Artinya pengetahuan kita sebagai manusia tentang kebersihan, tentang dampak negatif adanya lingkungan yang kotor itu berpengaruh gitu. Oke. pada tanggal 18 Januari 2023. Lalu sekarang mari kita mulai dengan menonton videonya dulu. Lalu simak baik-baik ya. Ini dasarnya adalah inisiatif cara kita melakukan penelitian adalah dengan cara turun langsung ke lapangan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan lokasinya yaitu di Telaga Kota 5, tepatnya ke 11, kita langsung menuju ke TKP. Nah, pada awal kita masuk ke TKP
tersebut kita langsung disambut dengan satu spot yang dipenuhi dengan banyak sekali sampah. Jadi setelah itu kita coba untuk berkeliling lagi. Selanjutnya juga ada mengumpulkan data yang dimana anggota Komisi DPR RI Suhardi juga menyoroti data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah limbah dan B3 atau Dirjen PSDM B3 kemudian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2021 yang menyebutkan volume sampah di Indonesia tercatat 68,5 juta ton dan tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok auditori selaku pengajar. Di sini pertama peran sosiologi. Satu sebagai ilmu pengetahuan murni, karena sosiologi memiliki pengetahuan yang secara sistematis dan objektif. Maksudnya sosiologi adalah seorang ilmuwan sosiologi harus mengetahui kondisi struktur sosial masyarakat. Kemudian yang kedua sebagai pengetahuan terapan, sebagai ilmu pengetahuan terapan, karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah secara praktis. Kemudian ada fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi ini sendiri ada dua, yaitu untuk pembangunan dan juga untuk penelitian. Untuk pembangunannya sendiri ini mencakup tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pada level perencanaan ini, di mana sosiologi harus mengkaji terlebih dahulu, kemudian memberikan saran atau masukan yang baik sebelum proses terjadinya pembangunan. Kemudian pada level pelaksanaan, di mana pada level pelaksanaan ini sosiologi bagaimana caranya mengamati perubahan yang terjadi selama proses pembangunan. Kemudian pada level terakhir yaitu evaluasi pembangunan, di mana sosiologi itu melihat hasil dari kebijakan atau pembangunan yang terjadi. Contohnya yaitu pada program KB. Pada level pertama yaitu level perencanaan, kita memberikan masukan atau saran terhadap perencanaan program KB tersebut. Kemudian pada level pelaksanaannya kita melihat bagaimanakah program KB ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau sesuai, apakah program-program tidak merasa terintimidasi dengan adanya program tersebut. Kemudian pada level atau tahap terakhir yaitu pada level evaluasi pembangunan berisi hasil dari program KB ini. Apakah program KB ini sudah berhasil? Apakah program KB ini berhasil mengurangi jumlah penduduk masyarakat Indonesia? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, apa masalahnya? Kemudian yang kedua untuk penelitian, bagaimana sosiologi dalam mengatasi masalah-masalah sosial, mengamati gejala dan fenomena sosial menggunakan penelitian sosial. Misalnya melakukan penelitian mengenai apa aja sih penyebab kenakalan remaja di kota ini sangat tinggi. Selanjutnya mengapa terjadinya perjenjangan atau ketimpangan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk peran-peran sosiologi. Di sini bentuk peran sosiologi itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ahli riset. Para sosiologi ini lebih fokus kepada pengumpulan dan penggunaan, di mana para sosiologi ini melakukan sebuah riset ilmiah. Oke, yang kedua adalah sosiologi sebagai konsultan kebijakan, di mana sosiologi ini memprediksi dan dapat membantu memperkirakan kebijakan sosial. Contohnya seperti adanya kebijakan baru yang ada di sekolah. Kemudian sosiologi itu melakukan praktis bagaimana sih atau bagaimana pengaruh bagaimana pengaruh jika kebijakan baru ini dijalankan. Yang ketiga yaitu sebagai praktisi, di mana para sosiologi ini terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya masalah kemacetan. Nah, gimana cara mengatasi masalah kemacetan dan bagaimana
menjadi masalah sosial. Maka yang terakhir adalah sosiologi sebagai pengajar atau pendidik, di mana sosiologi ini menjadi sebuah guru atau pendidik dan memberikan ilmu kepada murid-muridnya sebagai murid-muridnya atau ini ilmu sosiolog di berbagai bidang. Contohnya adalah guru sosiologi yang mengajarkan atau memberikan ilmu kepada murid-muridnya dan memberikan contoh pelajaran atau materi yang berkaitan dengan sosiologi. Nah, saya perlu menjelaskan pada bagian dampak. Dampak dari pemukiman kumuh yang terletak yaitu antara lain yang pertama, memiliki resiko terjadinya kebakaran. Pemukiman kumuh, jika terjadi kebakaran, api akan menyebar lebih cepat atau lebih banyak karena jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu padat atau benda-benda yang ada di sekitar itu padat sehingga api lebih cepat merambat dan akses untuk menuju pemukiman kumuh ini lebih sulit sehingga pemadam kebakaran yang menuju lokasi akan lebih lama. Yang kedua, terjadinya banjir. Banjir ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya daerah serapan air. Yang kedua, sungai yang tercemar oleh sampah. Dan jika diteliti lebih dalam lagi, masalah banjir ini dipengaruhi dengan peralihan fungsi lahan yang dimana tujuannya lahan tersebut digunakan oleh warga sebagai tempat bermukim atau tinggal. Kemudian yang terakhir, banyak penyakit. Nah, banyak penyakit ini disebabkan karena kurangnya atau rendahnya kualitas lingkungan di daerah ini. Kemudian yang terakhir ada solusi. Kami sebagai pendidik atau pengajar memberikan solusi, yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, karena sebagian masyarakat kurang kesadarannya akan kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke produk kedua kami berupa wawancara, berupa 3 wawancara dan audio wawancara. Mohon didengarkan dan bersama. Tugas mini, saya mau wawancara ini mengenai hubungan umur dengan sosial. Nah, pendapat ibu ini bagaimana sih mengenai masalah sosial? Contohnya lingkungan umum. Oke, lingkungan sosial seperti lingkungan yang kumuh itu ini hal yang tidak baik ya, harusnya tidak baik. Jadi itu harus dihindari. Ya, dan
audio yang mereka merasakan wawancara langsung pada salah satu guru psikologi yang ada di SMA Kota Cirebon. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, mari kita diskusikan bersama apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran ini. Perasaannya, bagaimana sih perasaannya? Yang kalian kan yang lapangan itu dia mengamati bagaimana perasaannya, dia menonton video bagaimana ada contohnya dari awal sampai sekarang. Silakan ditulis ya. Kita sudah menyelesaikan kumpulan pembelajaran kita untuk TP1 mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran 2 ataupun TP2 di HCC untuk pembelajaran sosiologi. Saya sangat apresiasi dengan hasil karya kalian pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang luar biasa. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ke depannya jauh lebih menarik lagi, partisipasinya lebih meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Supra. Kembali lagi ya bersama waktu. Ya, terima kasih Bu selalu ya. Padahal tadi itu saya lihat Ibu aktif sekali, tapi ternyata sekarang masih semangat Bu ya, luar biasa. Oke Bu, baiklah. Jadi memang secara umum pandangan saya Ibu tadi bahwa memang pembelajaran Ibu saya itu sudah luar biasa, bagi saya itu sudah sangat bagus. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita refleksikan dalam proses tadi. Jadi menurut Ibu nih, hal apa yang bagi Ibu dari tujuan pembelajaran di awal tadi yang Ibu itu sudah tercapai? Iya, karena tadi ada yang jadi yang mengamati proses pembelajaran yang kan cukup baiklah tingkat partisipasi dan keterlibatan siswanya, di mana mereka bisa mengambil perannya masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat belajar mereka. Nah itu yang saya amati pada saat proses itu, artinya ini pembelajarannya bisa dicapai sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Tentunya kita sebagai manusia itu nggak mungkin lah langsung 100%. Tentunya menurut Ibu ada beberapa hal yang bagi Ibu kurang serap, tapi saya pokoknya ingin memperbaiki nih di bagian ini ya. Jadi menurut tantangan Ibu sendiri, kira-kira bagian apa yang kira-kira perlu diperbaiki?
tadi meskipun saya sudah berusaha dengan berbagai ada media Bu ya, ada media dan menerapkan dengan jalur pelajaran yang mereka masing-masing siswa itu, tapi tentunya masih ada kendala yang kita hadapi. Terutama sekali adalah masih ada siswa itu yang kurang aktif, artinya partisipasi kurang. Ini karena bisa mungkin karena kurang fokus ya. Itu yang saya amati tadi. Masih ada 2-3 orang. Berarti kurang fokus. Ya memang ketika siswa itu kurang fokus ada beberapa hal penyebabnya, ya. Jadi bukan hanya materi yang tidak menarik, mungkin yang putus cinta kali Bu ya. Itu yang perlu mungkin Ibu melakukan pendekatan lebih intens lagi terhadap kesadaran dirinya. Nah, terkait level kefokusan anak-anak terhadap materi yang Ibu sampaikan, kalau kita penggunaan tadi kira-kira berapa persen dicapai dari 20%? Iya, kalau dari sisi fokusnya mereka, partisipasi mereka itu sudah mencapai 85%. Iya. 85%. Dan Ibu ingin progresnya itu sampai berapa? Jadi ini keinginan saya sih Bu sampai ada maksimal ya 100 luar biasa ya Bu ya. Itu bisa diwujudkan ya. Oke. Jadi berbicara itu kan cita-cita, cita-cita semua orang Bu. Berbicara masalah tersebut, tentunya kita tidak hanya bermimpi. Tentunya Ibu berani berbicara seperti itu. Ibu punya trik atau apa sih yang sebenarnya yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai target yang udah Ibu cita-citakan tersebut? Iya. Nah, jadi yang pertama tentunya saya akan mendorong siswa itu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu mungkin pertanyaan pemantik yang bisa mengeksplor gagasan mereka. Nah, yang kedua, pengelolaan kelas itu juga mungkin saya tidak tahu. Nah, karena di sini juga akan ada pengaruh ada lingkungan dari siswa. Jadi yang ketiga, saya juga akan perhatikan bagaimana sih minat bakat mereka dan gaya belajar mereka. Karena mungkin dengan pola tadi, ya saya harapkan mereka dengan seperti itu, tapi kemungkinan mereka juga ada keinginan lain yang ingin mereka lakukan. Saya nanti akan melakukan pendekatan Luar biasa Bu. Oke, bagi saya itu sudah cukup luar biasa sekali dan tindakan yang sangat bagus. Tetapi dari 3 item yang sudah dijelaskan tadi itu tentunya ada skala prioritas yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan lingkungan dari siswa Ibu. Kira-kira 3 item itu mana yang Ibu ingin? Iya, jadi dari 3 item itu saya akan meningkatkan tingkat partisipasinya. Tentunya di situ dengan menggunakan budaya pembelajaran dan juga saya akan memperhatikan lagi untuk belajar di siswa. Jadi Ibu dengan kasih kesehatan kita juga Ibu. Oke, bagus, memang luar biasa Bu ya. Memang ketika siswa itu aktif, maka secara otomatis apa yang kita sampaikan pun akan terserap sempurna bagaimana. Luar biasa Bu ya, jawabannya sudah sangat bagus. Nah sekarang Bu, saya ingin nanya nih, dari semua rencana tadi, kira-kira tindak lanjutnya itu kapan Bu ingin dilakukan? Iya, karena ini adalah salah satu proses pengalaman belajar saya, dan saya itu mengajarnya hampir di sekolah. Oke, insya Allah jam berikutnya besoknya saya melakukan rencana dan tidak lanjuti apa yang saya hadapi pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kalau bisa dilakukan. Wih, luar biasa, semangat Ibu ya. Ya, kita sama-sama berdoa karena memang pendidikan itu tergantung dari kita sebagai manusia yang berkembang dan berperan. Semoga dengan hadirnya kami di sini untuk Ibu dan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih. Sama-sama. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Bu. Saya nggak pegang hati Bu. Sudah ada pegang lagi. Kayaknya seperti ini saya mau merasa saya kalian aja saya berusaha ini mudah-mudahan minggu selanjutnya itu bisa masuk kembali ya untuk kelas saya yang lain sehingga nanti bisa dilanjutkan Oke, insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi Bu ya. Oke, mungkin itu aja Bu. Saya Ting pamit langsung kembali ke kantor. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.